Kita mulai ya. Untuk pertemuan hari ini materinya ada diagram kompilasi. Jadi ada yang pertama itu diagram state adalah merupakan gambar yang digunakan untuk menguji sebuah tata bahasa yang dibuat oleh pembuat penerjemah. Nah, contoh ini ada digambarkan seperti ini. Ini state diagram untuk pemberian token. Misalkan ada state-nya ada A, B, C, dan D. State A dikasih input 1, dia adalah A. Jadi inputannya adalah 1 dan 0. A dikasih input 0 menjadi state B. B dikasih input 0 atau 1 menjadi C. C dikasih input 1 menjadi B. C dikasih input 0 menjadi D. D dikasih input 1, D lagi. D dikasih input 0, dia menjadi A. Ini digambar seperti ini. Nah, dalam tabel ini, ya, dari gambar ini bisa ditampilkan dalam bentuk gambar kayak gini. Ini current state A, B, C, D, inputnya 0, 1, A dengan input 0 dia B, A dengan input 1 A, B inputnya 0 C, B inputnya 1 C, C inputnya 0 D, C inputnya 1 B, D inputnya 0 A, D inputnya 1 D. Ya, ini tabel ini sesuai dengan gambar yang tadi. Ya, bisa ada kasus contoh. Bila ada masukan string dan disusun dalam directed graph, maka dapat segera diketahui string tersebut diterima atau tidak. Dalam contoh soal ini, misalkan diterima jika berhenti di C. Ya, inputannya 101100. Nah, misalkan 1, nih, kita gambarkan ini nih. Ya. Kemudian mulainya tetap di state A. Kebenaran di sini kan mulainya dari A nih, ya. Makanya A. A dikasih 1 menjadi A. Nih. A dikasih 1, state-nya A. A dikasih 0 jadi B. B dikasih inputan 1, dia di C. C inputnya dikasih 1, B. B dikasih 0, C. Nah, ini terakhir. Ya. C dikasih 0, nih, dia jadi D ya. Sorry, ini bukan di C ya. Dia diterimanya kalau di D atau di B. Sorry nih. Ya. Ini kalau yang biru ini diterima nih. Ya. Kalau nggak di D, di B dia diterima. Berarti ini C dengan 0 dia D. Ya, berarti diterima yang ini. Sedangkan yang ini kita masukkan nih. Ininya 100 nih. Ya. Ini A dikasih 1 B, B dikasih 0 C, C dikasih 0 D, D dikasih 0 A dikasih 0 B, B dikasih 0 dia C. Ya, ada satu lagi C, berarti dia tidak diterima. Ya, tidak diterima karena tidak berhenti di yang warnanya biru ini. Kalau berhentinya di D atau di B, dia berarti diterima. Di luar dari itu dia tidak diterima. Ini salah ini ya. Ini berarti C nih, ya. Saya rapiin. Kemudian yang berikutnya notasi BNF. Aturan produksi yang dinyatakan bentuk BNF. Nih. Titik 2 sama dengan identik dengan simbol panah, maksudnya panah ini ya. Ini kurang ada panah pada aturan produksi. Ini menyatakan atau tanda kurung siku begini mengapit simbol
non-terminal yang huruf besar. Kalau tanda kurung kurawal, pengulangan 0 sampai n kali atau simbol ya pengulangan ini. Contohnya, aturan produksinya E, turunannya T atau T plus E atau T minus E. Atau T turunannya A. Dari bentuk ini, kita menjadikan notasi BNF, ini E tetap. Tanda panah diganti dengan titik 2 sama dengan. Huruf T karena simbol non-terminal dikasih kurung. Atau tetap. Ini juga T dan E kurung. Yang plusnya tidak. Kemudian yang T minus E juga sama. T dikurung dan E dikurung segitiga itu, siku. Yang ini T titik 2 sama dengan A. A bukan simbol non-terminal. Simbol terminal, makanya tidak dikurung dia. Yang ini. Ya. Kemudian diagram sintak. Diagram sintak merupakan alat bantu dalam pembentukan parser atau analisis sintak. Notasi yang terdapat dalam diagram sintak, 4 persegi panjang melambangkan simbol variabel non-terminal, bulatan melambangkan simbol terminal. Misal pada aturan produksi, T turunannya F kali T atau F bagi T atau F. Diagram sintaknya, nih. T turunannya panahnya tuh F. F ini simbol non-terminal, makanya dikasih kotak. Keluarannya ini, berarti T kasih F, keluar F. Kemudian yang ini, T, F, ini keluar. Dikali, ini T lagi, baru keluar. Jadi F dikali T. Yang ini, F dikali T. F dibagi T, yang ini. Nah, simbol non-terminal atau simbol plus bagi operasi ini dia pakai simbol terminal, makanya lingkaran. Yang ini simbol non-terminal, huruf besar non-terminal. Ya, mungkin cukup penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau yang mau tanyakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak, apa dicukupin? Jangan lupa absen. Minggu depan kuis, ya. Kuis kerjain, nanti kumpulinnya kuis tulis tangan dan di-upload ke e-learning berupa PDF. Nanti ujian juga sama, ujian tulis tangan Anda upload berupa PDF. Siapa? Ya. Ya Pak, oke Pak. Cuma nanti kalau ujian kemungkinan nguploadnya per kelas ya. Saya bikin semua kelas, jadi nguploadnya per kelas. Atau pagi malam lah nanti uploadnya gampang. Kalau enggak, kelas pagi sama kelas malam. Ya, cuma 2 kelas aja kalau enggak saya buat itunya. Nanti saya kasih waktu, misalkan kelas pagi sampai jam berapa, lewat dari itu udah tidak ada waktu lagi. Ya, pagi malam lah. Misalkan mulai jam 9 sampai jam 11, udah pagi. Yang malamnya juga sama, cuman 3 atau 1,5 jam atau 2 jam maksimal, udah. Lewat dari itu Anda tidak ngumpulin ujian, nggak ikut ujian. Mungkin cukup ya hari ini ya. Iya, Pak.